Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di sini saya akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, pada pembahasan IP address dan subnetting di sini ada beberapa bagian. Nah, bagian pertama ada subnetting prefix, yang kedua ada subnetting soal 1, yang ketiga ada subnetting soal 2, yang keempat ada subnetting soal 3, dan yang kelima ada IP public dan IP privat, yang keenam ada konsep switch dan router, yang ketujuh ada praktek switch bagian 1, yang ke-8 ada praktek switch bagian 2, yang ke-9 ada praktek router. Nah, pada bagian pertama di sini ada subnetting prefix. IPv4 atau Internet Protocol version 4 adalah protokol inti internet versi 4 yang berfungsi memberikan alamat unik, alamat IP kepada perangkat agar bisa berkomunikasi di jaringan menggunakan format alamat 32 bit yang terdiri dari 4 angka desimal yang terpisah. Contoh 192.168.1.1. Nah, pada bagian selanjutnya di sini ada subnetting soal 1. Nah, IPv4 ini memiliki 32 bit dan memiliki 4 oktav, yaitu x.x.x.x, yaitu tiap x-nya ada angkanya itu dari 0 sampai 255. Nah, di sini saya memiliki contoh IP yaitu 191.168.1.1/24. Nah, apa sih per 24 itu? Per 24 itu prefix atau bisa disebut total IP yang bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang subnetting. Di sini kita akan mencari total IP. Nah, di sini rumusnya ada 32 dikurangi prefix. 32 ini dari mana? Dari 32 bit. Oke, kita langsung masukkan saja 32 dikurangi prefix, yaitu prefixnya adalah 24. Jadi hasilnya 32 dikurangi 4 adalah 8. Nah, setelah itu kita masukkan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat itu sudah dari sananya. Lalu 8-nya dari mana? Nah, 8-nya dari 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Oke, kita langsung saja hasilnya 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, 256 ini dari 0 sampai 255. Nah, itu adalah total IP yang bisa dipakai. Nah, IP networknya 0, IP broadcastnya 255, dan IP range-nya 254. 254 itu hasil dari 255 dikurangi 1. Nah, pada bagian ketiga di sini ada subnetting soal 2. Ini ada contoh IP yaitu 25.25.1.1/26. Nah, 26 itu adalah prefix atau total IP yang bisa dipakai. Oke, di sini kita akan mencari total IP lagi. Kan di sini total IP itu 32 dikurangi prefix. Nah, prefixnya itu 26. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. Nah, lalu kita langsung pangkatkan saja. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, 6-nya itu dari hasil 32 dikurangi 26. Nah, subnet masknya yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi hasilnya yaitu 255.255.255.192. Nah, IP networknya yaitu 0, IP broadcastnya 63, dan IP range-nya 62. Lalu selanjutnya ada bagian keempat yaitu subnetting soal ketiga. Nah, di sini ada contoh IP-nya yaitu 17.1.1.1/25 atau jumlah prefix.
atau total IP yang bisa dipakai. Nah, di sini total IP-nya 32 dikurangi prefix sama dengan 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Nah, 2 pangkat 7 hasilnya adalah 128. Lalu subnet max-nya 256 dikurangi 128 sama dengan 128. Hasilnya 255.255.255.28 dan IP networknya 0, IP broadcast-nya 127 dan IP rank-nya 126. 126 itu hasil dari 127 dikurangi 1. Selanjutnya ada IP public dan IP privat. IP public adalah alamat unik untuk identifikasi perangkat internet global, sedangkan IP privat adalah alamat internet untuk perangkat dalam jaringan lokal seperti rumah atau kantor, yang hanya bisa diakses di satu device saja. Nah, di sini ada contoh IP public dan IP privat. Contoh IP public itu ada Instagram dengan IP 10.10.10.10 dan contoh IP privat itu ada 192.16.3.1. Nah, selanjutnya ada konsep switch. Konsep dasar switch adalah menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dengan subnet yang sama dengan IP 191.10.10.0 sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. Di sini ada contoh gambar switch dengan perangkat dalam satu jaringan lokal yang sama. Nah, selanjutnya ada konsep router. Konsep dasar router adalah menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN dengan subnet yang berbeda. Nah, di sini ada contoh gambar router yang memiliki subnet yang berbeda. Nah, misalnya router pertama memiliki IP 192.168.0.0/24. Nah, router kedua memiliki IP 172.168.0.0/16. Nah, router ketiga memiliki IP 192.168.1.0/24. Nah, di sini saya akan mempraktekkan switch bagian 1, switch bagian 2, dan router. Nah, di sini kita klik ini, lalu pilih switch yang ini. Kita tempel di sini dan di sini. Lalu kita tambahkan PC. Kita tempel di sini, lalu di sini, lalu kita ke sini dan ini. Nah, kita pasang router yang ini. Kita tempel di sini, lalu kita sambungkan dengan melalui kabel. Kita klik di sini, lalu nah, yang satu lagi juga sama, dari PC ke switch kita sambungkan. Lalu kita sambungkan switch ke router. Nah, di sini karena perangkat ini belum memiliki IP, kita kasih IP, kita klik PC, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, kita isi misalkan 168.168.168.10, lalu enter. Oke, sudah. Kita ganti PC ke satunya, ke desktop, ke IP. Nah, di sini kita juga isi IP 168.168.168, karena tadi belakangnya 10, kita kasih 11. Enter. Oke, kita lanjut ke PC yang ini, ke desktop, ke IP. Nah, kita isi berapa ya? Misalkan
19.19.19.16. Enter. Oke, satu lagi ke desktop, lalu ke IP, dan di sini isi 19.19.19.17, lalu enter. Kalau sudah, kita ke router. Nah, di router kita ke config, lalu ke fast add internet, lalu kita isi IP ini samakan dengan PC yang pertama, tapi dengan blocknya yang berbeda. 168.168.168.20. Lalu kita klik yang ke pas internet 1. Oh, maaf lupa, kita nyalain ininya onin. Lalu ini karena PC yang belah sini yang kedua itu IP-nya 19, jadi kita 19.19.19.25. Lalu klik ini, lalu on. Kalau sudah, kita ke sini, ke PC yang pertama, lalu klik IP, lalu gateway-nya kita ganti menjadi, tadi ini kan IP-nya 168.168.168. Nah, belakangnya sama ini yang di router. Titik, yang pertama kan tadi 20. Nah, udah. Lalu lanjut ke ini. Ini juga sama. Kita gateway-nya ganti ya. Jadi 168.168.168.20. Oke, sudah. Lalu kita ganti ke PC yang belah sini ya. Klik, lalu ke IP, lalu ini kita ganti. Oke, karena di sini IP-nya 19.19, tadi belakangnya 25 ya, yang satu lagi 25. Oke, sudah. Lalu kita ke sini. Ini juga sama. Gateway-nya kita ubah menjadi 19.19.19.25. Oke, kalau sudah, kita uji coba dengan mengirimkan ini ya. Kita tempel di sini ke sini. Oke, di sini ada tulisan successful. Itu sudah berhasil ya. Lalu ini ke sini. Oke, di sini yang kedua juga udah successful. Lalu kita cobain dari satu ke ini ya. Oke, ini nggak bisa ya, berarti kita ubah lagi dari ini ke sini. Oke, sukses ya, ini 1, 2, 3 sukses ya. Lalu ini ke sini. Oke, ini nggak bisa ya, berarti kita cobain ini ke sini. Oke, successful. Oke, kalau misalkan ini diuji, kita ke simulation. Nah, kita putar ya. Nah, ini kekirim ya tuh. Oke, saling mengirim. Oke, kalau sudah begini berarti sudah berhasil ya. Oke, segini aja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.